Ya saya sebut 5 sungai itu aja, itu udah lumayan tinggi, ditambah ya kalau boleh ngomong ya dari Sindang Heula juga, karena memang Sindang Heula itu hanya 9 juta kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Teman-teman, 1 Maret 2022, Banten dilanda banjir. Sejumlah daerah di Provinsi Banten kebanjiran. Yang paling parah terjadi di Kota Serang. Ada beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber terkait banjir di Kota Serang pada 1 Maret 2022. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Banten Raya Channel dan yang sudah subscribe. Ayo, dukung terus, tonton sampai habis video ini. Nah, mari kita mulai obrolan kita dengan narasumber. Pak Kepala BPBD Kota Serang, Pak Diat Hermawan. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Sampai hari ini kayaknya masih sibuk ya, Pak ya? Masih. Oke. Pak, saya ingin tanya, saat terjadi banjir itu, jam berapa Bapak menerima informasi pertama itu tentang banjir, Pak? Menerima informasi banjir jadi kurang lebih jam 5 subuh tanggal 1 Maret 2022. Kebetulan rumah saya di, nggak apa-apa nyebut komplek? Boleh. Ya. Jadi di Taman Widya Asri itu pernah banjir, lumayan besar tahun lalu. Tapi sama sekali tidak nyampe ke blok saya. Oke. Nah, jam 5 subuh ternyata nyampe sampai jam 6 sampai ke rumah saya bahkan. Jadi naik air. Nah, informasi pertama dari situ dan saya cek ke lapangan ke semua wilayah. Ternyata seluruh Kota Serang, hampir 6 kecamatan se-Kota Serang banjir. Gitu. Tapi pas jam 6 itu Bapak tahunya di komplek aja dulu ya, Pak ya? Informasi yang didapat komplek dulu ya? Iya, saya ke depan, ke Jalan Lingkar Selatan, dan memang udah terendam. Lalu lintas kredit di situ, karena dengan tinggi air sih mungkin hanya 50-60 cm ya, di Jalan Lingkar Selatan, pas depan Widya Asri. Tapi arusnya deras, arusnya deras, motor nggak berani gitu ya, nggak bisa berani lewat, hanya kendaraan besar aja yang berani lewat, bis, truk itu berani lewat. Itu pun ada satu bis yang maksa dan ternyata mogok pas di depan Widya Asri sehingga menciptakan kemacetan. Tambah gitu ya, tambah kredit lagi gitu tuh. Lebih parah. Iya, jam 7 sampai dengan jam 7, cuma ya karena sekota Serang saya selaku kepala pelaksana BPBD. Jadi saya juga harus ngecek wilayah lain gitu. Nah, saya dari rumah langsung menuju ke sini ke kantor. Dan ternyata di Unyur pohon tumbang. Oke. Ya, pohon tumbang saya lewat sini Kelapa 2. Di situ nggak bisa dilewati juga, tepatnya di depan Rahayu Residen itu kerendam juga, dan satu pun mobil nggak ada yang berani di situ. Saya putar arah ke arah Pasar Lama, di Unyur kecegat pohon tumbang. Akhirnya saya simpan mobil di situ, saya cek penanganan pohon tumbang berjalan. Akhirnya ya karena berjalan itu ya saya jalan kaki dari Unyur ke sini. Berapa kilo? Pagi itu adalah 3 kilo ya. 3 kilo karena saya harus ngecek juga kantor kesiapsiagaan dan saya harus megang kendali gitu ya di BPBD ini. Tapi alhamdulillah semuanya autopilot ya, semuanya berjalan dan ya kewalahannya itu tadi 6 kecamatan ya. Iya. 6 kecamatan terendam gitu. Iya. Boleh buka masker ya? Boleh. Kurang bebas juga ini ngomong. Iya. Nah,
Agak jarak ini jauh, kita ada 1,5 meter kita ada. Prokes. Iya. Nah ini juga nih masalah ya prokes. Ya, semoga Allah melindungi kita semua ya. Amin. Kita bencana di tengah pandemi. Betul. Jadi semua leading sektor itu saya kira harus terlibat, terutama dari Dinkes. Karena dari banjir kemarin menciptakan efek negatif berupa pengungsian, gitu. Terjadilah kerumunan ya, walaupun kerumunan pengungsian ya. Ya mudah-mudahan lah, semoga kita selamat semuanya dari corona, dari banjir seperti itu. Amin. Pak, itu dari rumah ke kantor Bapak dengan berbagai kendala itu, pohon tumbang dan lainnya, berapa jam itu Pak? Ada 1,5 jam kali ya. 1,5 jam. Dengan plus jalan kaki itu ya? Iya. Setengah jam masuk Kelapa Dua ya. Dengan segala kreditnya saya keluar ke arah Lontar, masuk Pasar Lama, setengah jam juga nyampe Unyur. Nah, setengah jam lagi kali jalan kali ya. Oke. Udah nyampe sini, apa yang Bapak lakukan ketika udah nyampe di Pertama saya cek potensi sumber daya manusia ya. Ternyata mereka alhamdulillah sudah jalan gitu. Autopilot lah. Mereka sudah jalan, mereka udah di lapangan, ada yang di pohon tumbang, ada yang melakukan pertolongan di lapangan, evakuasi dan lain-lain, gitu. Nah, hanya 1 orang di sini yang tersisa. Gitu. Akhirnya dengan saya pegang kendali, saya cek lapangan semua, berikut dengan peralatan. Gitu, cek peralatan, alhamdulillah keluar semua, udah. Setelah itu ada setengah jam saya di sini karena saya juga dapat info Pak Wali mau ninjau langsung ke lapangan. Saya respon dengan baik. Akhirnya kendaraan nggak ada, saya bawa truk tangki. Saya nyupirin sendiri, bawa truk tangki, tapi muter ke Kramat, jadi lewat Asikardi. Di sana belum banjir. Terlewati lah ya, banjir ada, cuma terlewati gitu ya. Nggak kredit lah ya seperti di kota ya? Nggak, jadi izin Pak Sekda. Jadi sampai saya muter sampai Keramat Watu untuk masuk ke Kota Serang. Akhirnya masuk juga ke Lingkar Selatan yang tadi pagi kredit gitu ya. Dan itu udah mulai motor udah berani lewat depan Widya Asri gitu. Jadi saya ketemu dengan Pak Wali. Akhirnya saya arahkan juga ke Widya Asri, karena kalau Puri tidak terlalu ya waktu itu, hanya memang Widya Asri dengan Kedong Kaloran, jadi saya pusatkan di situ. Pak Wali pun meninjau langsung ke situ. Sama Padmaraya mungkin Pak? Ya, Padmaraya juga situ nggak? Padmaraya memang hilirnya ya, hilir dari sungai-sungai Widya Asri dengan sungai yang melalui Citraland di situ. Total personil ada berapa Pak? 20. Dengan luas jangkauan yang cukup banyak titik banjir dan personil cuma ada berapa tadi? 20. Bagaimana tuh Pak? Kewalahan nggak Pak? Sangat. Kita sangat kewalahan. Terus terang 6 kecamatan ya. Memang luasan terdampaknya tidak merata. Yang paling parah tuh Serang dengan Kasemen. Kita kewalahan. Tapi alhamdulillah kita juga punya relawan di wilayah ya, punya relawan. Terus saya lihat ke lapangan TNI Polri pun, ya sekaligus lah saya ucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang tanggap gitu dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka turun, kita turun. Ya itu tadi, kita hanya berusaha semaksimal mungkin ya. Cuma ya ada yang belum tertangani, ada yang telat, ada yang seperti gimana lah, itu dinamika di lapangan. Ketika banjir yang pertama kali Bapak telepon siapa? Pak Wali kan? Iya, Pak Wali. Laporan dulu. Iya, laporan. Bahwa sikon begini. Langsung koordinasi Pak. Iya, betul. Iya. Selain dari TNI Polri, BPBD Provinsi juga kasih ini nggak personilnya untuk itu salah duanya ya TNI Polri. Kalau satu ya itu salah duanya itu. Bercanda aja ya. Jadi akhirnya unsur yang terlibat siang hari ya banyak Pak.
BPBD provinsi, dari Tagana, bahkan unsur luar pun udah mulai masuk siang. Oke. Nah ini untuk Pemkot Tangsel, saya ucapkan terima kasih juga Pak Wali Kota. Mereka stay sampai sekarang masih ada dari hari pertama. Masih bantuan personil, Pak. Personil mereka kerja dan alat hebat Tangsel. Alhamdulillah ya Pak. Ya bukan mengecilkan yang lain, Bapak dari Kota Tangerang. Mungkin di sana nggak banjir, mungkin nggak. Jadi bisa full bantu-bantu di sini, mungkin ya. Di sini mungkin gitu. Jadi karena ada tetangga kabupaten kota yang lagi terdampak dikirim bantuan. Memang uniknya apa ya, kebencanaan itu kan terkait dengan panggilan kemanusiaan ya. Ya kita pun ya kalau boleh nyebut nih, ketika wilayah lain seperti ini, seperti Kota Serang sekarang ini, kita turun ke sana. Bantu ya Pak. Ya, contoh ya satu ya, kita turun di Lebak. Bahkan kita bawa logistik 2 truk, uang kurang lebih 70 juta, uang cash, yang langsung diserahkan Pak Wali kepada Ibu Bupati waktu itu. Jadi kemanusiaan tuh unik gitu. Nah di situ ada rasa gimana ya, kebanggaan dan haru lah ya, gitu. Pak, ada pengalaman Bapak berjibaku sama banjir, warga mengevakuasi turun langsung? Ada. Di mana Pak? Di sini, di Kedung Leles, di belakang nih, Angsoka ke sana lagi, itu di Kedung Leles. Saya coba evakuasi sampai saya terendam air segini. Sedada ya? Sedada, hampir seleher lah. Sedikit diceritain Pak, kondisi waktu itu. Waktu itu malam, butuh evakuasi warga, dan saya ya coba turun. Ya alhamdulillah kita bisa melakukan evakuasi. Saya turun tuh bikin jalur dulu, jalur bentangan tali dulu. Jadi misalkan kenapa kok nggak pakai perahu, ya itu bikin alur dulu lah ya. Nah selanjutnya kita turunkan perahu ya, penyeberangan tuh enak gitu lah ya. Pakai perahu. Itu langsung dikomandoi Bapak ya turunnya? Langsung komando di bawah? Iya, saya turun. Berarti malam tuh tanggal 1 Maret malam? Malam tanggal 2 dong. Oh, tanggal 2 besok ya berarti? Iya, karena kan hujan kan mulai Senin sore sampai dengan berikutnya banjir itu kalau tidak salah ya informasi dari yang lain juga mulai jam 4 gitu ya, mulai. Nah ini kalau boleh dibagi juga nih, Kota Serang kalau selatan utara gitu ya. Jadi hari Selasa tuh tanggal 1 Maret itu banjir di wilayah selatan. Sana ya. Nah, di wilayah selatan. Dari sumber air tuh dari anak-anak Sungai Cibanten, sungai yang di Saibulu, di Puri, di Widya Asri, belok ke Legok tuh ada sungai juga, terus ada di BSD sungai. Nah itu kan bermuara semua ke Cibanten. Itu yang 5 saya sebutkan, itu besar semua debitnya. Ditambah air Cibanten sendiri yang katanya ada sesuatu di daerah hulu gitu. Hulunya bisa disebutin lah. Ini mau saya tanyain tapi saya nanti nunggu Bapak ngomong dulu. Lanjut gitu. Pak. Nah, kita kewaspadaan di Pul di selatan. Tapi saya karena kebiasaannya gitu ya, bukan kebiasaannya sih. Semua sungai, semua daerah irigasi itu kan mengalirnya ke sini ya. Iya, udah punya feeling. Iya, saya memprepare untuk besok. Ini besok ada sesuatu di Kasemen, gitu. Semua aliran ke sini, air tumpah semua ke arah Kasemen. Nah, dengan bukti menjelang sore itu wilayah Serang nih, Kecamatan Serang udah mulai surut. Nah, info dari sini Kasemen Pak, air udah naik. Termasuk di kawasan Masjid Banten. Iya, memang malam itu kan airnya berlebih. Nah, saya memprediksi besok. Ternyata malam, mulai setelah Isya lah. Bahkan saya juga terkaget ada rombongan berapa truk ya, bawa santri ke sini ya. Pesantrennya kebanjiran. Dan kita menerima ke sini. Ya, pengungsian di sini. Pengungsian di sini sampai saya tempatkan di sini dengan di rumah yang itu sebelah. Itu kita tempatkan di situ.
Di situ apa ya, bukan kios ya, ada riweuh lah ya. Ada riweuh, kita menyiapkan makan. Ada yang sakit juga, saya telepon, koordinasi lah di situ ya. Penting banget ini masalah koordinasi dan pelaksanaan ya. Jangan semua koordinasi clear, tapi koordinasi plus pelaksanaan. Tapi alhamdulillah dari Dinkes merespon, dari Dinkes masuk ke sini mengecek pengungsi, ada yang apa sih, dada gimana gitu ya. Mereka ya respon juga. Ya itu yang saya prediksi besok subuh lah gitu ya, malam itu juga udah besar. Itu ada tanggul juga sih ya yang jebol, sehingga air meluapnya itu lebih melebar gitu. Pak, ini kan banjir bisa dibilang terparah lah di Kota Serang ya. Dari 48 tahun terakhir menurut Pak Wali Kota seperti itu. Iya. Sebelumnya kan banjir banjir, cuman nggak sampai seperti betul. Ini. Gitu. Sepakat saya. Gitu. Sepakat. Nah, apakah ini ada andil juga dari kiriman hulu yang katanya nih buangan air di Bendungan Sindanghela? Apakah ada dampak dari situ, Pak? Jangan malu-malu, Pak. Jawabnya, Pak. Mangga. Kalau ini ya, kebenaran saya ya pernah lah ya belajar teknik gitu ya. Saya kira salah satunya itu, tapi tidak mutlak juga ya. Gitu. Di pemberitaan mungkin ya Sindanghela menjadi pemicu atau salah satu sebab, bukan salah satu sebab, apa penyebab ya? Penyebab utama saya kira tidak juga. Sebab ya itu tadi, sungai di mana? Widya Asri pun itu besar ya? Nah, Widya Asri dari mana kan? Hulunya dari apa? Burung Tangan, bukan? Tak-takan. Oh iya. Yang Jagarayu dari sekitaran situ lah. Yang saya tahu kan wilayah Tak-takan, Ciomas, Pabuaran itu catchment area ya. Dia daerah tangkapan air. Tapi ya entah apa yang terjadi di sana gitu, sehingga air tuh tidak nyerap. Air tuh mengalir di permukaan. Kan mestinya kalau hujan tuh air tuh dengan rimbunnya pepohonan, air itu kan nyerap. Nyerap. Ya mungkin di sana ada apalah ya, saya nggak tahu. Nah itu air kan mengalir di permukaan. Gitu langsung. Berarti memang dari anak-anak kali Cibanten pun debitnya udah tinggi ya? Tinggi ya, sebab Widya Asri aja tidak seperti itu gitu tuh. Seperti biasanya ya? Itu udah tinggi. Ya saya sebut 5 sungai itu aja, itu udah lumayan tinggi, ditambah ya kalau boleh ngomong ya dari Sindanghela juga, karena memang Sindanghela itu hanya 9 juta kubik ya yang dibuang. Kapasitasnya, tapi kemarin sampai 11 juta meter kubik. Maka dibuang lah karena dalam arti kapasitas tampungnya. Kalau masalah dibuangnya saya nggak mau ngomong lah ya. Dalam arti kelebihan 2 juta kubik lah ya. Kelebihan 2 juta kubik, entah itu dibuang, entah itu di bolongan gitu ya. Karena ada bahasa kalau tidak dialirkan bisa jebol. Karena kelebihan beban kan. Yang saya tahu secara teknis begitu. Itu. Nah, yang menarik, apakah Sindanghela ini bakal menjadi bom waktu di kemudian hari ketika banjir debit airnya banyak, dibuang lagi, potensi banjir lagi gitu. Saya kira tidak seperti itu, Ayah. Aduh, kok ngomong ke teknis Sindanghela nih. Sedikit aja dikit. Ya, sepengetahuan saya aja lah. Saya kira pemerintah dan engineer-engineernya itu tidak merencanakan seperti itu ya. Saya kira untuk kebaikan dan kemaslahatan orang-orang lah ya. Yang saya tahu Sindanghela itu pelayanan air bersih untuk 4 kabupaten kota. Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, sama Kabupaten Tangerang. Yang saya tahu itu. Nah, hanya saja belum berfungsi. Jadi distribusi airnya belum berfungsi. Andai udah berfungsi, mungkin kan salir. Dari muka air normal 9 juta meter kubik aja itu udah terdistribusi, mungkin udah di bawah muka air normal gitu tuh. Kalau itu terdistribusi. Nah, yang saya tahu itu jadi belum terdistribusi. Jadi
muka air normal terlewati sampai muka air banjir juga terlewati gitu. Ya itu kelebihan 2 juta meter kubik. Saya kira bukan bom waktu ya. Ya, oke. Gitu. Kembali ke persoalan penanganan banjir, Pak, di BPBD. Nah, per hari ini sampai seperti apa, Pak? Per hari ini? Hari ini alhamdulillah di lapangan ya? Sudah clear, hanya saja ya ada genangan sedikit-sedikit. Terus kotor ya udah otomatis ya. Masyarakat tetap kita bantu. Masyarakat yang membutuhkan air bersih gitu kita bantu. Terus kemarin sore saya coba Pak Asda 2 ngajak saya belusukan pakai trail. Saya meyakinkan masyarakat satu aman, kedua pernah nggak menerima bantuan? Alhamdulillah bantuan sudah pernah menerima. Hanya saja ada keluhan, Pak, saya mah cuma sebungkus doang, tapi yang di sana 3 bungkus, 2 bungkus. Nah ini mungkin peran kewilayahan ya. Tapi ya kondisi chaos gini sulit juga sih ya. Tetap ingin kita misalkan 2 bungkus per kakak. Tapi tetap aja tidak bisa. Pemerintah pengennya kebagian semua. Kalau kebagian semua Oh gitu. Semua kebagian. Cuma itu ada keluhannya yang di sana mau 2 bungkus, di situ 3 bungkus, yang saya mah cuma sebungkus gitu. Keluhannya itu. Ya sulitnya mungkin karena personil, mungkin banyak wilayah yang harus dibagikan. Ya kita juga nggak menutup mata ya kondisi ini kan. Kekhawatiran, ketakutan. Jadi mereka juga mungkin ya berebut. Tapi memang bukan mungkin lah, berebut itu. Krisis air bersih udah tertangani juga. Insya Allah air bersih kecenderungannya untuk air minum. 3 hari pertama itu kita sampai 4 hari fokus untuk kebutuhan air minum. 5 hari ke sini kita untuk ya bersih-bersih, karena ya kebutuhan dasar manusia kan ya makan minum lah gitu ya. Makannya dilayani, minumnya juga ya kita layani. Iya. Bantuan apa aja Pak yang diberikan selain makan minum? Selimut, pakaian juga? Iya, ada selimut sampai perlengkapan bayi. Oke. Pak, terakhir barangkali himbauan buat masyarakat terutama. Salah satu penyebab juga selain tadi debit air tinggi dari Sinanghela juga mungkin kan ada yang tinggal di bantaran sungai itu, bangunan liar. Iya. Imbauan buat Bapak, barangkali juga ada yang buang sampah sembarangan. Gimana Pak? Tanggapan Bapak, Pak? Ya ke depan saya kira bukan ke depan ya, mulai saat ini kita bersahabatlah dengan alam. Jadi kasarnya gini ya, kalau kita buang sampah ke kali gitu ya, kali pun akan membuang sesuatu ke kita gitu. Sebab kali juga kok nih manusia nih ngemusuhin gue gitu loh. Awas lo ya. Gue bales lo. Nah, slogan siapa ya, Pak Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB yang lalu. Saya masuk banget tuh. Jadi kita jaga alam, alam jaga kita. Kita rusak alam, ya insya Allah tunggu aja. Bakal datang kerusakan lagi ya. Ya kaitannya tadi tuh saya bicara ada apa di hulu. Emang kenapa nggak dibuka aja Pak? Ada apa sih Pak sebenarnya Pak? Udahlah. Aduh. Nah untuk masyarakat juga ya tetaplah waspada. Dan saya harap masyarakat dapat berperilaku PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Membersihkan lingkungan rumahnya aja dulu, minimal lingkungan rumah. Saluran-saluran air got ya, solokan gitu bersih gitu. Tapi ya kewaspadaan tetap, karena BMKG sampai minggu kedua kalau tidak salah, minggu kedua bulan Maret ini curah hujan masih cukup tinggi gitu. Dengan berbagai kendalanya Pak ya. Iya benar. Satu lagi, ada pertanyaan lupa saya. Tadi satu lagi, sekarang satu lagi. Oke deh, 2 lagi, nggak apa-apa.
Apa? Saya nih ngeliatin jam terus karena Bapak ditunggu ini. Ya ada. Cuma masih ada udah. Pak, ada yang menyatakan ini BPBD seperti pemerintah kota Serang lah, nggak hanya BPBD, ini seperti gagap menangani bencana gitu. Apakah karena kekurangan personil tadi dengan jangkauan wilayah yang luas, atau memang ada masalah lain, Pak? Kalau gagapnya, saya rasa iya ya. Saya rasa iya. Tapi gini, 6 kecamatan di kota Serang. Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan. 6 kecamatannya itu banjir. 6-6-nya? 6-6-nya. Berarti kan seluruh wilayah mungkin hanya 30% gitu yang nggak terendam atau ada ekses banjir. Nah ini 50-60% banjir, saya kira semuanya juga panik aja. Dan tidak pernah diprediksi sebelumnya? Tidak ada. Saya hidup di kota Serang 46 tahun. Saya juga pernah kanyutan ya, budaya wilayah sini, wilayah Serang kanyutan, nggak pernah seperti ini. Banjir pun ya biasa gitu kan ya. Iya, di sini juga banjir ada tahunan ada banjir, tapi tidak sehebat ini. Bahkan perumahan yang tadinya nggak pernah banjir. Nah itu. Dan hebat banjirnya ya. Saya katakan banjirnya hebat, gitu tuh. Jadi ya kita juga disebut gagap, ya udahlah, nerima aja gitu ya. Nah di situ itu dari sisi luasan, baru ke arah sumber daya nih. Oke. SDM nama. Ya SDM, alat. Nah itu. Jadi ya tapi insya Allah dengan begini Pak Wali menginstruksikan jelas BPBD harus diperkuat, BPBD harus dilengkapi lagi. Alhamdulillah kan bangunannya udah baru nih. Kemarin masih ngontrak, kita udah punya gedung sekarang. Dalam arti ya, alhamdulillah. Pak Wali mungkin visi ke depannya ya BPBD harus kuat gitu dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas alat, kualitas sumber daya manusianya, kuantitas alat, kuantitas sumber daya manusianya, mungkin seperti itu. Dan kuantitas anggarannya. Semangat aja kendor, Pak. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu obrolan saya dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Pak Diat Hermawan. Lain waktu dan kesempatan saya akan ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.